Halo tuh semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan kembali menjawab pertanyaan subscriber mengenai bibit dan juga nanti kita akan kembali berinvestasi seperti biasa ya teman. Nah, jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang aku mau jawab. Yang pertama dari Kak Trinois Chester. Saya masih bingung perhitungan cara memilih profil resiko dari setiap reksadana pasar uang, reksadana obligasi dan saham. Nah, jadi gini ya teman, untuk kamu memilih profil resiko itu sebenarnya kamu nggak perlu pusing. Yang penting kamu sesuaikan dengan tujuan keuangan kamu aja. Kalau misal kamu pengen investasi di bibit, kamu tentuin aja uang ini akan digunakan dalam beberapa tahun lagi, dalam beberapa bulan lagi, dalam beberapa minggu lagi, atau misalnya masih satu dekade lagi. Itu kamu tentuin aja sesuai dengan tujuan keuangan, sesuai dengan kapan tujuan keuangan tersebut akan kamu gunakan ya teman. Karena teman-teman, yang namanya kita memilih reksadana itu harus disesuaikan dengan kapan kita akan menggunakan dana tersebut. Contoh, kalau misalnya kita pengen investasi buat jangka pendek, katakan 1 bulan dari sekarang kita mau pakai, akan lebih baik kita berinvestasi di reksadana pasar uang, karena reksadana pasar uang sifatnya akan selalu naik. Cuma kalau misal kita katakan mau investasi yang jangka panjang, katakan 10 tahun, 15 tahun, akan lebih baik kalau kita berinvestasi di reksadana saham, karena reksadana saham bisa memberikan return yang lebih tinggi kalau misalnya buat jangka panjang. Namun volatilitasnya itu tinggi. Jadi kalau misal kamu investasi buat jangka pendek, takutnya pas kamu mau narik itu dalam keadaan minus. Kalau misalnya jangka menengah, ya mungkin boleh pakai reksadana obligasi ya. Jadi untuk cara memilih profil risiko sebaiknya disesuaikan dengan tujuan keuangan kamu aja. Kalau misalnya katakan 1-2 tahun, mungkin reksadana pasar uang lebih baik, reksadana obligasi mungkin 3-5 tahun. Kalau dari 5 tahun plus akan lebih baik kamu berinvestasi di reksadana saham ya teman. Nah, aku pribadi biasanya aku lebih suka menggunakan bibit ini menjadi tempat untuk menaruh dana darurat aku. Jadi aku pribadi aku nggak gitu investasi di bibit. Aku hanya menggunakan bibit ini sebagai instrumen untuk menyimpan dana darurat. Di mana dana tersebut adalah emergency fund yang bisa aku gunakan sewaktu-waktunya. Berikutnya, pertanyaan kedua dari Kak Chester lagi. Mas, bro, saya masih pemula dan saya ikut robo advisor dulu. Bagaimana sih cara meminimalkan settingan agar keuntungan lebih maksimal? Nah, jadi mungkin ini aku bakal langsung ke aplikasinya aja buat nunjukin ya, teman. Jadi kalau misalnya kamu ke robo ini, di sini kan kamu memiliki profil resiko. Kamu di sini bisa ubah ya, teman. Atau bahkan kamu bisa ikuti tes dulu, nanti di tes itu kamu bakal dites. Nanti di tes itu kamu bakal dikasih pertanyaan, terus kamu bakal dilihat kamu tipe orang yang agresif atau misalnya kamu tipe orang yang moderat atau kamu tipe orang yang konservatif, nanti bakal ditentukan ya. Nah, kalau misalnya kamu memiliki profil resiko yang tinggi, otomatis nanti secara portofolio bakal ditaruhnya banyakkan ke reksadana saham. Karena yang namanya reksadana saham itu pasti lebih volatilitasnya tinggi, tapi returnnya bisa lebih tinggi. Sedangkan kalau misalnya kamu tipe orang yang sangat konservatif, mungkin nanti dikasih rekomendasinya paling rendah, yaitu 1/10, dikasihnya bakal kebanyakan ditaruhnya di pasar uang ya teman. Nah, aku pribadi, aku ngeset portofolioku menjadi angka 4/10 itu karena kenapa? Karena aku kan menggunakan bibitku ini sebagai tempat untuk menaruh dana darurat. Maka dari itu, dan aku biasanya menyimpan dana darurat aku di Sukor Invest Stable Fund, di mana Sukor Invest Stable Fund itu merupakan reksadana obligasi. Maka dari itu, aku mengambil yang profil resikonya 4 konservatif. Ini tujuannya apa? Supaya lebih banyak uangku yang ditaruh di reksadana obligasi ya teman. Tapi sebenarnya ini nggak gitu ngaruh, karena pada akhirnya nanti aku bakal pindahin semuanya ke reksadana obligasi juga sih. Jadi ini cuma untuk mempersimpel prosesnya aja ya teman. Nah, jadi mungkin maksud kamu meminimalkan settingan, maksudnya aku ngurangin settingan di sini supaya masuknya banyaknya ke reksadana obligasi, mungkin seperti itu ya. Tapi kalau misalnya buat kamu pribadi, ya mungkin kamu bisa sesuaikan dengan profil resiko kamu masing-masing. Kalau misal kamu ikut robo advisor, nanti kamu bakal dikasih pertanyaan dan dari pertanyaan tersebut bakal ditentukan berapa sih profil resiko kamu ya teman. Cara gimana? Kamu tinggal bisa ke bagian yang ini, kemudian di scroll bawah kan ada tulisan ulangi pertanyaan. Kamu tinggal ulangi pertanyaan di situ, lalu kamu nanti isi aja teman sesuai dengan profil resiko kamu. Nah, kalau misalnya robo ini sebenarnya aku pribadi jujur aku nggak gitu rekomendasikan. Aku lebih rekomendasikan kamu untuk membeli secara manual ya teman. Kamu tinggal pilih kamu pengen belinya apa. Jadi kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan kamu. Kalau misalnya kamu tanya, lalu kenapa aku pakai robo? Itu karena kalau misalnya kita pengen mengklaim yang namanya referral, itu kita dipaksa untuk menggunakan robo ya teman. Ini aku bakal kasih contohnya aja ya. Kita bakal ke profil, kemudian di sini aku bakal menggunakan bonus referralku ya. Di sini aku udah memiliki cashback sebanyak 175.000. Kalau misalnya kita pencet pakai di sini, nih kamu bisa baca di atasnya tulisan cashback hanya dapat digunakan untuk pembelian di portofolio robo. Ya artinya kita nggak bisa ubah portofolionya, kita nggak bisa taruh di portofolio lain. Ini dipaksa akan kita menggunakan robo. Maka dari itu aku menggunakan yang profil resikonya 4, tujuannya supaya danaku
lebih banyak yang dimasukkan ke Sukor Invest Stable Fund ya teman, karena aku lebih biasa menggunakan Sukor Invest Stable Fund dalam menyimpan dan darurat aku. Jadi sebenarnya alasannya karena simpel itu aja sih ya teman. Nah di sini jangan lupa untuk kamu nyalakan cashbacknya, kemudian kita tinggal masukin jumlahnya berapa. Mungkin di sini aku masukin 500.000 aja ya. Kita tinggal pencet beli sekarang. Nah, kalau misalnya udah, kita tinggal pencet saya menyetujui. Kemudian kita tinggal pencet bayar sekarang ya, teman. Setelah itu, kita tinggal pilih kita ingin melakukan pembayaran dengan metode apa. Seperti biasa, aku akan menggunakan Bank BCA. Kita tinggal klik bayar di sini. Kemudian kita copy virtual account, lalu kita buka aplikasi BCA kita ya, teman. Kita tinggal login seperti biasa. Kemudian BCA virtual account, lalu kamu paste angkanya di sini ya, teman. Setelah itu, kamu tinggal pencet OK, kemudian kamu pencet send. Setelah itu, kamu tinggal konfirmasi dulu apakah ini ada transaksi yang benar. Kamu cek dulu total tagihannya berapa, terus ada nama kamu, terus kemudian bibit ya. Setelah itu, kamu tinggal pencet OK, kemudian kamu masukkan PIN BCA kamu seperti biasa. Kalau udah, aku tinggal pencet OK. Nah, di sini udah beres ya, teman. Total tagihannya 500.000, kemudian kita udah berhasil transfer ya, teman. Kita tinggal pencet OK di sini. Kalau misalnya kita reload di bibitnya lagi, nah ini udah berhasil ya teman. Kita hanya tinggal menunggu pembelian berhasil. Mungkin ini bakal makan waktu mungkin sekitar 2-3 hari atau bahkan bisa 4 hari ya teman. Kita tinggal sabar menunggu aja. Dan kalau misalnya kita cek saat ini saldo yang aku miliki udah bertambah ya. Jadi 14.409.032. Tadi kan sekitar 13.900. Jadi gitu ya teman. Nah jadi buat Kak Chester semoga ini menjawab ya. Yang aku lakukan itu aku meminimalkan angka profil resikoku, itu tujuannya supaya banyak dana aku yang dimasukin ke Sukor Invest Stable Fund. Karena sesuai dengan tujuanku tadi, aku cuma menggunakan bibit untuk menyimpan dan darurat. Tapi kalau misal kamu, sebaiknya kamu ngambil tesnya dan kamu ikutin profil resiko kamu sendiri ya teman. Dan juga kembali lagi disesuaikan dengan tujuan keuangan kamu. Semoga jawabannya bisa membantu kamu ya. Berikutnya pertanyaan dari Kak Dunia Insri. Kak, yang jadi pertanyaanku adalah bibit sendiri dapat keuntungan dari mana Kak? Karena kan masih nggak ada biaya admin gitu. Nah dia untungnya dari mana Kak? Nah jadi teman, seperti yang kamu ketahui dalam kita melakukan pembelian dan penjualan kan itu fee jual dan fee belinya di bibit gratis. Jadi bibit sama sekali nggak ngambil keuntungan. Nah kalau misal kamu bertanya bibit itu ngambil keuntungan dari mana? Kalau menurut aku pribadi, mereka mengambil keuntungan dari manajer investasinya teman, dimana sebenarnya mereka adalah agen penjual reksadana. Itu kan mereka bekerja sama dengan manajer investasinya. Menurut aku pribadi mereka pasti ada sistem komisi ya, dimana kalau misalnya mereka membantu menjual produk reksadana dari suatu perusahaan manajer investasi, pasti nanti mereka akan mendapatkan persenan atau paling nggak mereka bakal dapat fee dari perusahaan manajer investasi tersebut. Seperti yang kita ketahui, perusahaan manajer investasi kan pasti memiliki budget buat marketing juga, dimana budget yang akan mereka gunakan itu ada yang sebagian digunakan untuk memarketingkan produk mereka. Kalau misalnya menurut aku pribadi sih gitu ya, cuma nanti aku bakal coba make sure lagi, kalau misalnya aku udah tahu jawabannya aku bakal kembali menjawab pertanyaan ini ya. Semoga membantu ya buat Kak Dunia Insri. Berikutnya dari Klabat Vision. Bang, kira-kira kita masukin dana ke reksadana pasar uang atau campuran atau obligasi atau saham, kira-kira dapat dividen gak ya? Nah, jadi teman-teman, di reksadana itu sebagian besar biasanya kita nggak mendapatkan dividen. Namun ada beberapa juga reksadana yang mendapatkan dividen. Kalau misal kamu penasaran, kamu bisa ke faq.bibit.id, kamu bisa nyari banyak informasi di sini ya. Kamu tinggal ketik aja di sini dividen, nanti kamu tinggal lihat pertanyaan yang berkaitan dengan itu. Nah, di sini kamu bisa baca ya, apa itu dividen reksadana. Pembagian hasil keuntungan yang dibagikan reksadana kepada nasabahnya. Biasanya dibagikan dalam bentuk unit. Nah, berikut ini adalah list reksadana yang membagikan dividen. Manulife obligasi unggulan kelas A, Schroder dana mantap plus 2, dan berikut-berikutnya ini ya teman. Jadi nggak semua reksadana itu membagikan dividen, hanya sebagian aja. Nah, ini juga ada pengaruhnya pembagian dividen terhadap NAV. Ketika reksadana membagikan dividen, maka harga NAV turun. Walaupun NAV-nya turun, investor memegang reksadana sebenarnya tidak rugi, karena investor dapat tambahan unit reksadana di portofolio sebagai gantinya. Karena NAV turun saat pembagian dividen, maka NAV reksadana tidak menunjukkan grafik performa yang sesungguhnya. Kamu bisa lihat grafiknya di sini ya, penurunan NAV karena reksadana bagian dividen. Nanti naik lagi, terus bagi dividen naik lagi, seperti itu ya teman. Nah, kamu bisa baca lagi di bawah. Kalau kamu tanya apakah aku pribadi pernah mendapat dividen, jawabannya adalah pernah ya teman. Nih kamu bisa lihat email yang aku dapat, karena waktu itu aku sempat megang Manulife obligasi unggulan kelas A. Tapi mungkin sepertinya waktu itu aku beli karena menggunakan robo juga ya teman, karena biasanya aku menggunakannya Sukor Invest Stable Fund sih, biasanya nggak mencoba-coba untuk beli yang lain juga sih. Nah di sini kamu bisa lihat, Hai Daniel Bibit memberitahukan bahwa kamu mendapat dividen dengan detail sebagai berikut. Nama reksadana Manulife obligasi unggulan kelas A. Kum date-nya 16 Maret, ex date-nya 17 Maret. Nih, aku mendapatkan dividen Rp58 per unit ya, teman. Dan di sana aku mendapatkan NAV atau unitnya adalah 2.866 dan unitnya yang aku dapat adalah 0,6283.
Nah, jadi aku mendapatkannya langsung secara otomatis bakal langsung ditambahin ya, teman. Nah, jadi kalau misal kamu tanya apakah mendapatkan dividen, nggak semua reksadana mendapatkan dividen ya. Bahkan kebanyakan nggak ada dividen. Namun kalau kamu lihat di listnya tadi, yaitu reksadana-reksadana yang bisa memberikan dividen buat kamu ya. Semoga jawaban ini bisa membantu ya buat kamu Clubber Fiction. Berikutnya pertanyaan terakhir yang aku pengen jawab dari Kak Putra RR. Kak, saya udah ikutan Bibit pakai referral Kak, karena saya punya SID. Apakah SID ini bisa dipakai untuk login di KSEI? Caranya gimana ya? Saya lihat kok harus daftar lagi, nanti dapat SID baru lagi atau tidak ya? Nah, kalau misal kamu bingung, kamu bisa baca di blog.bibit.id ini ya, teman. Jadi di sini juga ada pembahasan mengenai SID. Jadi SID itu simpelnya adalah ibaratnya KTP, tapi SID itu Single Investor Identification atau KTP-nya seorang investor ya. Itu kayak identitas kita sebagai seorang investor. Biasanya SID itu diberikan kalau misalnya kita mau buka akun sekuritas ya, teman. Aku pribadi juga udah memiliki SID karena aku kan udah pernah membuka di Mirae, aku pernah buka di iPod, jadi aku udah memiliki SID juga. Namun teman-teman, ternyata kalau misalnya kamu investasi reksadana, kamu juga ternyata mendapatkan nomor SID ya teman. Nah cuma walaupun kamu punya banyak produk reksadana di Bibit, kalau misalnya kamu beli banyak produk pun, kamu hanya akan mendapatkan satu SID. Nih kamu bisa baca di sini, meskipun seorang memiliki beberapa reksadana dari beberapa perusahaan manajer investasi atau upper, maka hanya akan memiliki satu nomor SID. Biasanya nomornya terdiri dari 3 huruf dan 12 digit ya teman, 12 digit angka. Nah, jadi SID itu nggak hanya untuk investor saham, tapi investor reksadana juga sekarang udah memiliki yang namanya SID ini ya. Nomor SID ini terbitkan oleh PT Custodian Central Efek Indonesia atau KSEI. Nih, berbeda dengan investor saham, SID investor reksadana tidak diberikan secara fisik dalam bentuk kartu. KSI akan mengirimkan melalui email pada 2 hari kerja setelah melakukan pendaftaran kepada manajer investasi ataupun APRD. Baru kemudian manajer investasi maupun APRD yang mendistribusikan SID kepada investor melalui email. Nah, untuk yang masalah SID ini menurut aku kamu nggak perlu khawatirin sih ya, karena nanti kalau misal kamu bikin akun di Bibit pun, nanti kamu bakal secara otomatis dibikinin SID-nya, teman. Dan juga ini nggak ada hubungannya dengan SID kita yang udah kita bikin di pasar saham ya, teman. Dan kalau misal kamu tanya apakah dapat SID baru lagi, harusnya sih terpisah ya kalau menurut aku pribadi gitu. Kalau sepengetahuan aku sih gitu ya, cuma kalau misal kamu pengen make sure lagi, kamu boleh coba tanya ke customer support dari Bibit ya, untuk lebih memastikan aja, teman. Cuma kalau menurut aku pribadi, kamu nggak perlu terlalu pusingin ini ya, karena ini hanya untuk pendataan identitas kita sebagai seorang investor, dan ini nggak akan pengaruhin kita apapun ya teman. Nah, semoga jawaban ini bisa membantu buat kamu ya. Nah, jadi mungkin sampai di sini dulu teman-teman jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh para subscriber. Bagi kamu yang baru mampir, kamu boleh cek ke bagian playlist di channel ini ya teman. Aku udah siapin berbagai playlist dengan berbagai platform investasi. Kalau kamu pengen cek reviewnya atau cek cara investasi dan maksimalin profitnya, kamu bisa mampir ke salah satu playlist tersebut dan tonton videonya dulu, baru kamu pelajari, baru kamu mulai taruh uang ya teman. Terus kamu juga boleh pakai kode referral yang udah aku sebar di kolom deskripsi, supaya kamu bisa dapat bonus saat kamu berinvestasi. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.